Kamu semua, saya ucapkan selamat datang kembali di channel ini ya. Terima kasih untuk kamu yang sudah mengklik video ini. Oke, mungkin kita langsung saja. Di sini saya akan membahas ada kurang lebih dua hal ya, yang cukup rame dibahas di Indonesia ini. Kalau kamu tahu, mungkin saya langsung saja deh. Saya di sini mau membahas. Nah, ini kamu ingat nggak sih dengan tante-tante yang kita sempat bahas beberapa waktu lalu yang menghina honorer ya, kalau saya tidak salah, bukan tidak salah, dia menghina honorer, merendahkan honorer, intinya dengan BPJS-nya yang ngantri lah ya. Nah, kamu belum tahu. Nah, pasti kamu belum tahu karena kamu belum mampir ke sini nih. Mampir dulu lah, ini yang saya bahas ini ya. Tante-tante PT BUMN menghina honorer. Nah, kalau kamu sudah nonton ya terima kasih lah ya. Yang belum silahkan nonton biar paham, dia punya gambaran ya. Dan tante ini dia resmi dipecat, bukan dari satu platform saja, tapi di platform yang lain juga sudah disampaikan kalau dia dipecat. Nah, ini mungkin yang ingin saya bilang, dia ini berada di tempat yang sudah oke lah ya. Kita nggak bilang bagus, tapi sudah oke sekali gitu loh. Oke sekali, tapi sayangnya gara-gara kecerobohannya, atau ya sudahlah, maksudnya apa-apa jangan diupload gitu loh, ngomong-ngomong seenak jidat gitu ya, kasihan. Kok saya yakin ku punya keluarga, aku punya suami anak di rumah, dan kalau sudah begini bagaimana, sayang toh. Saya yakin tante ini sampai ke tahap yang ini nih cukup lama, saya cukup yakin. Nah, sekali lagi di sini saya ingin mengingatkan ke teman-teman supaya ya sudahlah, selalu berhati-hati saja apapun yang sekiranya bersifat pribadi, sensitif. Jangan langsung lapor di media sosial, umbar-umbar gitu ya. Ini jadi pembelajaran betul ini, kasihan. Kalau kita yang memandang sekarang ini kasihan betul ya, ini kok ada yang yeay, ada yang haha, good job, menteri di BPJS ya bu ini, ada tahu namanya juga ya. Nah, itulah ngeri-ngeri. Nah, sekali lagi ini untuk jadi pembelajaran ya, bukan saya merendahkan dia juga, tapi ya kita sebagai pembelajaran di sini supaya tidak menjadi seperti Tante Weni ini ya. Tante Weni. Oke, berikutnya saya langsung saja masuk ke perkara berikutnya yang cukup rame juga dibahas ya kamu semua. Mungkin kamu semua di sini pernah dengar ada sekolah yang anak sekolahnya demo gara-gara dia itu tidak berhasil mendaftarkan di SNBP TN atau apa gitu ya, seleksi nasional perguruan lah, masuk tanpa seleksi, intinya begitulah ya. Minta maaf saya kurang paham namanya, tapi intinya itu. Nah, yang cukup lucu di sini, minta maaf saya disclaimer dulu, ini mungkin oknum, kalau saya bilang ya oknum di sini. Kamu setuju toh kalau di sini saya bilang kita di sini menghormati guru-guru. Guru-guru adalah orang yang luar biasa, pahlawan tanpa jasa. Setuju ya? Di sini saya mau disclaimer dulu. Tapi entah kenapa saya juga tidak tahu apa konteksnya. Mungkin kalau kamu tahu, teman-teman bolehlah tulis di kolom komentar. Ini sebentar. Siapa yang mendatangkan banjir? Waduh, itu maksudnya konteksnya apa tuh? Siapa yang datangkan banjir itu? Maksudnya pertanyaan sebelumnya nih apa nih? Saya penasaran sekali nih. Kok malah sorry ya, kok malah bukannya klarifikasi, kok malah dikasih kuis gitu loh. Lah. Sorry ya, saya tidak maksud merendahkan, cuman saya tidak tahu konteksnya. Mungkin kalau ini kirain mau klarifikasi malah kasih kuis. Intinya kalau kamu yang tahu konteksnya mungkin boleh disampaikan ya, maksudnya saya itu ya. Dan wah, langsung itu orang-orang kayak begitu ya.
Nah terus sampai dikawal Pak Pol loh, sampai dikawal, saya nggak perlu kasih suara ya, ini sudah dihura-hurain bener. Dan di sini ada juga sempat perkataan ibu ini bikin konten ya, wow, sampai di apa ya, dilacak bener-bener ya. Ini saya kurang tahu, ini kayaknya ibu kepala sekolah kelihatannya. Kenapa ternyata beberapa saat yang lalu itu saya nemu ternyata. Tapi sebelum saya masuk ke sini, kita bisa lihat juga yang ini saya cukup setuju, guru tegas itu saya cukup setuju. Tapi mungkin ketika ada yang sudah nangis karena bukan takut karena kesalahannya ya, tapi nangis karena dia punya kekecewaan tapi malah digebrak begini, kayaknya kayak kurang cocok nggak sih? Kamu bisa lihat ya. Itu sudah kita masing-masing gitu loh. Saya Nah, saya tidak perlu lanjutkan. Intinya saya cukup setuju kalau guru misalnya, mana PR kamu, nggak kerja, gebrak, meja kebelah 2, kebelah 4 gitu. Atau tidak, yang lainnya, kamu jangan ribut, gebrak, itu saya cukup setuju. Guru menurut saya mungkin ada ketegasan di situ, tapi mungkin saya salah konteks. Tapi maksudnya apakah konteks ini masih sama ketika adik-adik di sini yang mau ikut SNPBTN atau BTN, sorry, maksudnya seleksi nasional itu ya, seleksi nasional itu apakah ini masih termaksud? Kalau yang ini masih termasuk, kayaknya kurang patut nggak sih kalau guru gebrak begitu, nggak sih? Nah tadi saya lanjut. Nah ibu, kamu bisa lihat sendiri. Saya nggak masalah ya, sekali lagi di sini saya nggak masalah kalau kamu ada yang mau upload ini apa nih, saya yakin ini TikTok nih ya. Bener toh TikTok nggak tuh, bener TikTok ya. Ternyata yang dimaksud sibuk-sibuk konten ini seperti ini. Saya tidak mempermasalahkan ini, jujur aja orang punya hiburan masing-masing, dan ya tidak ada salah dari sini, tapi yang salah mungkin ininya saja. sorry saya persingkat saja. Hal ini mungkin tidak akan salah kalau ibu guru tadi ini mungkin kepala sekolah ya, ibu tante kepala sekolah ini mungkin menyelesaikan SNBP ini ya, SNBP ini. Nah, dan itulah jadi orang malah nyerang story menurut saya. Hal begini tuh hal yang wajar yang dilakukan oleh bapak ibu, bukan guru saja loh, bukan guru saja, semuanya saya yakin entah di bidang apa, kantor, pertanian atau apa, saya yakin begitu juga ya. Tapi malah kabur air karena tidak menyelesaikan si SNBP ini, jadi malah dicari-cari begitu ya. Nah itu saja mungkin untuk teman-teman yang sudah bergabung di sini. Yang pertama saya bahas si tante PT Timah ini yang hina BPJS yang resmi dipecat terakhir. Kemudian si ibu yang tanya siapa yang mendatangkan banjir ini, saya belum tahu maksudnya apa ya, konteksnya apa saya belum tahu, mungkin kamu bisa kasih tahu juga. Dan intinya entah bagaimana kedepannya, semoga masalah-masalah seperti ini bisa terselesaikan dengan baik, karena ada perwakilan orang tua ya yang benar-benar marah ya, benar-benar marah. Dan kamu juga harus tambah semangat kalau sudah didukung orang tua seperti ini ya, karena terancam gagal SNBP. Aduh, PTN perguruan tinggi. Oke. Aduh, itu ya teman-teman. Semoga permasalahan ini cepat kelar. Semoga adik-adik yang tidak terdaftar ini bisa ada jalannya sendirilah, entah dari pusat atau dari ibu guru yang mengusahakannya. Itu saja untuk video kali ini, ditunggu perkembangannya. Pokoknya jangan jadi tante yang seperti ini. Ini kita jadikan contoh ya, yang saya maksud. Semoga ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk kita yang sudah berada di tempat yang orang-orang mengharapkan. Itu saja teman-teman, semoga semua terhibur. Terima kasih.